Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi STA 581 Sains Data tentang database querying using SQL. Saya Agus Muhammad Soleh sebagai pengajar, salah satu pengajar di mata kuliah Sains Data. Materi yang akan dipelajari pada kesempatan ini adalah pertama, apa itu SQL? Mungkin di antara kita banyak yang belum pernah menggunakan SQL secara sadar mungkin, tapi softwarenya mungkin sudah pernah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memanipulasi data dalam SQL. Di mana untuk melakukan retrieving data menggunakan bahasa SQL itu adalah dengan klausa select, kemudian from, kemudian ada beberapa klausa yang lain, ada where, ada group by, ada order by, mapping, limit, join, dan union. Ini kita akan pelajari di kesempatan hari ini. Baik, yang pertama adalah apa itu SQL? SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. Nah, dari namanya tentunya kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini adalah suatu bahasa pemrograman. Jadi SQL ini adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur manajemen database relasional atau yang akan berhubungan dengan sistem manajemen database relasional. Nah, apa itu database relasional? Nah, database relasional ini adalah data yang dibagi menjadi atau dipecah menjadi beberapa tabel, di mana antar tabel ini memiliki keterkaitan atau terhubung melalui sebuah kunci atau sebuah key. Ada variabel yang dijadikan sebagai kunci ya untuk penghubung antar tabel-tabel ini. Nah, Relational Database Management System berarti adalah sistem manajemen database relasional. Jadi ini adalah suatu software sistem yang digunakan untuk memanage database. Nah, karena database-nya relasional tadi kemudian dipecah menjadi beberapa tabel. Nah, tabelnya itu sendiri adalah tentunya merupakan array 2 dimensi. Terdiri dari baris dan kolom. Baris itu adalah digunakan untuk menyimpan datanya, observasinya, recordnya. Sedangkan kolom atau sering juga dibilang file atau juga tuple, ini adalah kalau mungkin orang statistik dikenal sebagai variabel, menceritakan tentang sifat-sifat yang sama. Nah, bahasa SQL ini sendiri sebenarnya sudah sangat tua, muncul sekitar tahun 70-an, dan pada saat itu sebenarnya digunakan untuk data-data yang besar. Kalau sekarang, karena sekarang ada big data, mungkin untuk SQL ini digunakan untuk yang medium. Jadi istilah small data, medium data, big data ini mungkin akan terus berubah, tergantung pada generasinya. Generasi sekarang, SQL ini digunakan untuk medium data. Apa bedanya medium data, small data, kemudian big data? Tentunya itu adalah bagaimana data itu disimpan di dalam memori. Jadi pembicaranya adalah di memori komputer atau di memori pengolahannya. Kalau small data, semua data ini bisa disimpan di dalam memori. Jadi pengolahannya semuanya data itu di memori langsung diolah. Nah, sedangkan medium data, datanya itu untuk memasukkan ke memori, mungkin tidak semuanya bisa masuk, sehingga dilakukan secara pemanggilan sebagian-sebagian. Bisa kolomnya atau bisa barisnya yang dibatasi. Nah, kita katakan saat ini itu adalah medium data. Kalau big data, pengolahannya tidak di satu memori. Bisa lebih dari satu memori. Atau lebih dari satu prosesor. Itu yang dikatakan di big data. Jadi sangat-sangat besar sekali ya, untuk big data. Jadi tapi
istilah small data, medium data, big data mungkin pada suatu saat ini akan berubah lagi. Ya. Tapi untuk kondisi saat ini, tahun ini, generasi saat ini, SQL ini kita bicarakan untuk digunakan pada data-data yang medium. Dan SQL ini tentunya adalah merupakan alat yang wajib diketahui oleh data scientist. Ya, tentunya data scientist ini harus tahu gitu, bagaimana cara menggunakan SQL ini. Ya, karena ini adalah bahasa untuk yang digunakan secara umum untuk mengolah data dari database relasional. Nah, dari pengembangannya yang sekitar tahun 70-an, SQL ini telah menjadi standar ANSI, American National Standard Institute, ya, semenjak tahun 86. Jadi ada jeda sangat lumayan panjang, ya, sekitar 15-16 tahunan. Sehingga dalam penerapannya oleh pengembang RDBMS ini terlalu longgar. Artinya adalah ada beberapa perbedaan dialek SQL antar developer. Jadi di developer yang satu misalkan menggunakan ada pengembangan istilah join, inner join, left join, right join, dan sebagainya. Di yang lain tidak ada. Tetapi untuk yang ANSI-nya, yang sudah dijadikan standarnya, ini tentunya semua developer itu sama. Tetapi pengembangannya sangat banyak juga yang dilakukan, termasuk dengan fungsi-fungsinya. Nah, ada beberapa pengembang utama dari implementasi SQL ini di dalam RDBMS, diantaranya ada yang berbasis komersial, yang terkenal itu adalah Oracle. Dia sangat banyak penggunanya dan sangat baik sistem RDBMS-nya. Kemudian juga ada Microsoft SQL Server, ini juga berbasis komersial. Kemudian ada juga yang free, kita bisa gunakan secara bebas dan secara gratis. Ada SQLite, ada MySQL, ada PostgreSQL. Ini adalah RDBMS yang free, dikembangkan umumnya oleh komunitas. Ya. Hanya kemudian untuk MySQL sampai dengan versi 5.7 itu dikembangkan oleh komunitas, tetapi kemudian dibeli perusahaannya oleh Oracle. Jadi sekarang MySQL ini walaupun free, itu kepemilikannya oleh Oracle. Sehingga beberapa pengguna MySQL ini, terutama yang pengembang awalnya, menjadi pertentangan. Ada khawatiran karena Oracle ini adalah komersil. Sehingga yang salah satu pengembang awalnya ini membuat seperti MySQL, yaitu MariaDB. Jadi sampai versi 5.7 itu antara MySQL dengan MariaDB ini sama. Semuanya sintaknya sama persis. Jadi sama persis semuanya. Hanya setelah 5.7 itu ada perbedaan-perbedaan karena arahnya berbeda. Kalau MySQL itu sudah diatur oleh Oracle, ya, kalau MariaDB ini oleh komunitas. Nah, tapi prinsip utamanya itu adalah dua-duanya adalah MySQL. Kemudian ada PostgreSQL. PostgreSQL ini awal-awal lebih baik dibanding MySQL. Pengembangannya ada pengembangan prosedur di dalam PostgreSQL. Di MySQL belum ada waktu itu. Nah, jadi tetapi mungkin saya nggak tahu apa penggunanya lebih sedikit dibanding MySQL. Tapi dari segi database banyak yang menyatakan itu adalah lebih baik dibandingkan dengan MySQL. Ya, tapi penggunanya lebih sedikit dibandingkan dengan MySQL. Kemudian yang dua berikutnya, MonetDB dan MonetDB Lite dan Vertica, ini adalah terkait dengan kondisi saat ini, ya, pengembangan di Big Data. Saya sendiri untuk yang kedua ini belum pernah mencoba, ya, jadi kalau mau mencoba, tapi intinya itu adalah kedua-duanya menerapkan juga implementasi bahasa SQL ini. Nah, bagaimana kita melakukan penggunaan dari bahasa SQL? Nah, dalam perkuliahan ini saya akan menggunakan RDBMS SQLite versi 3.
Nah, kalau misalkan ada yang mau menggunakan yang lain, boleh, ya, seperti MySQL atau PostgreSQL, boleh silakan. Prinsipnya adalah kita mungkin akan menggunakan bahasa yang ANSI-nya yang jadi standar. Ya, jadi mau digunakan apapun, bahasa yang digunakan adalah sama. Nah, semua yang SQLite ini saya simpan atau datanya saya simpan di Google Drive. Silakan diakses situsnya ipb.link stk581. Ya. Untuk mengaksesnya gunakan akunnya APPS IPB. Ya. Jadi loginnya dengan akun APPS IPB. Jadi di Google Drive ini ada datanya yang digunakan untuk latihan, kemudian ada datanya dalam bentuk SQLite dan ada yang berbentuk bahasa SQL-nya. Ya. Kemudian ada juga software untuk SQLite versi 3 yang digunakan di Windows. Kalau yang di sistem operasinya sudah menggunakan Linux, ya kita bisa gunakan di Linux otomatis sudah ada SQLite dan SQLite 3. Ya, jadi ada dua. Ada SQLite, ada SQLite 3. Kalau SQLite itu berarti dia versi 2. Ya. Cara menjalankannya ini dengan command prompt, ya, atau kalau di Windows ya klik double SQLite 3-nya. Kemudian kalau dituliskan dalam command prompt, tulis SQLite 3, kemudian bisa juga diikuti dengan nama database-nya. Ya. Nah, umumnya untuk SQLite ini akhiran dari database-nya diakhiri dengan .db atau .SQLite. Ya, terserah. Jadi di contoh yang diberikan, data yang diberikan itu berakhiran .SQLite. Ya, untuk memudahkan bahwa data ini adalah dari menggunakan SQLite versi 3. Tapi sebenarnya tanpa akhiran pun SQLite ini akan bisa membacanya. Nah, tentang data yang digunakan, ini adalah kita menggunakan data yang sebenarnya data ini diberikan oleh Microsoft, ya, yaitu database The Northwind, ya, merupakan fiktif, perusahaan fiktif, ya, dari Northwind Trader, di mana dalam perusahaan tersebut merupakan impor dan ekspor makanan ke seluruh dunia. Jadi ini untuk skemanya ini digunakan oleh Microsoft dari tutorial Microsoft ini sering menggunakan adalah data ini. Jadi ini sangat cukup lengkap lah untuk sebagai latihan. Nah, di data ini, data Northwind ini ada beberapa entitas, ada supplier, ada customer, ada employee, ada product, ada shipper, kemudian ada ordernya dan detail ordernya. Keseluruhannya ada 14 tabel. Dan tadi, karena ini adalah kita bicara di dalam database relasional, berarti antar tabel ini memiliki keterkaitan. Nah, bagaimana keterkaitan ini? Kalau kita lihat dilihat dari seperti entity relationship diagramnya, bentuknya seperti ini. Ya, ada tabel produk, ada tabel order, ada employees dan seterusnya. Kemudian misalkan kita lihat di tabel produk, ini memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan relasional dengan tabel supplier. Jadi di supplier ada ID supplier, di produk juga ada supplier ID. Sehingga ini memiliki keterkaitan. Jadi untuk menghubungkan antara tabel produk dengan tabel supplier, kita gunakan ID yang sama, yaitu supplier ID. Kemudian juga produk memiliki hubungan juga dengan tabel yang lain, order detail misalkan. Jadi ada product ID di dalam order detail, dan product ID ini juga ada di tabel produk. Juga tabel produk ini memiliki keterkaitan dengan atau memiliki relasi dengan tabel kategoris. Ya, ada hubungannya. Nah, bagaimana cara membuat tabel? Nah, ini kita tidak dibicarakan di dalam mata kuliah ini, tetapi kita akan bicarakan di mata kuliah manajemen data rasional. Dan di semester depan kita bicarakan. Tapi mungkin tidak semua mengambil karena ada peminatan. Ya. Untuk peminatan yang terkait dengan sains data, tentunya bagaimana cara merancang data, mulai dari yang
small data, big data, sampai big data, ya ntar kita bicarakan di mata kuliah tersebut. Baik, nah untuk membuat atau menggunakan bahasa SQL ini, setiap pernyataan SQL itu harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi kalau kita menuliskan misalkan bahasanya select, bintang, from, kolom, kalau kita kelupaan menggunakan titik koma, ya belum ada respon. Jadi kita harus tambahkan titik koma, kemudian baru akan diberikan respon. Apakah pertama tentunya akan diperiksa sintaknya benar atau salah. Kalau sintaknya benar, baru di kemudian diberikan outputnya. Nah, karena di mata kuliah sains data ini kita hanya berbicara tentang retrieving data dari data yang sudah ada, maka yang kita gunakan umumnya adalah kita gunakan keyword select. Jadi queries dalam bahasa SQL ini dimulai dengan keyword select, kemudian diikuti oleh beberapa klausa yang lain. Secara berurutan, klausa-klausa ini select, from, join, where, group by, having, order by, dan limit. Yang wajib itu adalah select dan from. Jadi select kolom mana yang mau diambil atau operasi apa yang mau dilakukan, kemudian from tabel mana yang mau digunakan. Nah, itu yang wajib. Yang lainnya itu adalah opsional, tergantung dari kebutuhan. Nah, tapi urutannya harus seperti ini. Mulai dari select, kemudian from, join, where, group by, having, order by, dan limit. Boleh dituliskan huruf besar semua, boleh huruf kecil, boleh gabungannya. Jadi di sini tidak case sensitive. Jadi untuk bahasa SQL ini tidak case sensitive. Nah, mungkin pertemuan bagian pertama sampai sini silakan dipercerna terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita menggunakan SQLite ini. Oke, demikian bagian pertama saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.